Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah. Izin untuk saudaraku yang bernama Harry Pras, akun channel Harry Pras, saudara seiman, seagama, senegara, izin untuk saya tonton dan saya lihatlah, izin saya mulai ya. Tadi saya ada nonton sedikit. Sebenarnya agama ini simple ya teman-teman. Cuman ada bagian-bagian orang, bagian-bagian golongan ya, firqah, atau yang menyebut dirinya sedang mempelajari ilmu yang menyucikan jiwa, menyucikan hati. Tapi pada sejatinya mereka ini membuat beberapa penyimpangan di dalam agama. Saya pernah ikut berkecimpung di dalamnya. Dan saya pun ingin menjadikan hal tersebut sebagai acuan ya. Bahwa di sini saya bukan berbicara tanpa pengalaman. Karena saya juga pernah hidup di kampung. Saya besar dari lingkungan NU. Dan saya tahu apa itu tasawuf. Bagaimana itu ajaran tasawuf. Meskipun pada dasarnya tasawuf kalau kita menisbahkan orang kepada yang menyucikan hati, menyucikan jiwa, menyucikan hati dan jiwa, sejatinya itu tidak perlu menggunakan amalan-amalan tertentu yang dimana dibuat-buat. Harus begini, puasa ini, begini begitu. Jadi membuat amalan ibadah baru yang sama sekali tidak ada tuntunannya. Sudah bukan rahasia bahwa ketika saya ikut salah satu thariqah, ajaran-ajaran tertentu, ada puasa begini, wiridan ini, jumlahnya segini dibaca dan lain sebagainya. Bahkan di video ini khusus kita untuk membahas Guru Sekumpul karena beliau ini adalah seorang tokoh sufi besar di Indonesia yang diakui banyak orang, berkeramat dan lain sebagainya. Sampai-sampai diberitakan kalau ada rumah kebakaran pasti Guru Sekumpul itu selamat, fotonya itu selamat. Sedangkan kemarin saya bedah di video selamat, karena dipajang foto Guru Sekumpul, malah rumah itu jadi kebakaran. Ada yang komentar seperti itu. Karena di situ yang selamat kalau kita berbicara, oh foto itu karena ada gambarnya Guru Sekumpul, jadi tidak dilap api. Yang tidak dilalap api bukan cuma fotonya Guru Sekumpul, ada boneka Angry Bird, ada boneka, ya boneka-boneka. Padahal boneka itu sangat mudah terbakar. Tapi kenapa tidak dilap api? Kenapa tidak terbakar? Lebih berkeramat boneka Angry Bird daripada fotonya Guru Sekumpul kalau begitu. Mungkin. Kalau bagi sekalian kan pasti dikaitkan dengan karomah. Ya, kembali lagi kepada pembahasan. Di sini saya ada beberapa video yang ingin saya tunjukkan kepada kalian, yang dimana kalau menurut saya ini adalah suatu yang perlu diedukasikan karena sudah melampaui batas. Biar tidak panjang lebar, coba kita langsung ke video. Nah, ini yang bikin saya geli ya teman-teman. Ketika orang ini dianggap sebagai wali ya, kita perhatikan bersama-sama kalau dia memang orang yang paham dengan ajaran Nabi Muhammad, rambu-rambu dalam beragama. Kata Nabi Muhammad SAW, batas aurat laki-laki yaitu antara lutut sampai pusar. Jadi paha ini aurat ya teman-teman, bagi orang yang punya malu teman-teman. Tapi kalau bagi wali beda lagi. Ya entah wali ini menutupi rasa malunya dengan kewalian, kekeramatan, atau bagaimana saya tidak tahu. Karena di Indonesia orang semakin nyeleneh, semakin aneh, semakin wali teman-teman. Semakin gila misalkan, semakin gila, semakin wali mereka. Ya. Tapi bagi golongan tertentu cuma. Nih Ria, perhatikan. Tuh. Memperlihatkan celana dalam di depan jemaah, memperlihatkan celana dalam. Saya tidak tahu maksudnya apa. Kalau memang maksudnya untuk mendidik umat, nih aurat. Ini batas aurat laki-laki dari lutut sampai ke, jadi ini tidak boleh diperlihatkan ya. Jadi dia mempraktekkan cara memperlihatkan aurat yang salah tuh begini. Nah, mungkin begitu. Ya saya tidak peduli siapapun yang ingin membahas Harry Pras. Harry Pras tidak punya adab kepada wali. Sontoloyo lah, sontoloyo. Saya tidak peduli dengan ocehan-ocehan kalian. Wali pokoknya apa, wali kutub, majedub lah. Wali sudah pernah mi'raj, sontoloyo saya tidak percaya. Karena apa? Kita studi ini. Menit keempat. Untuk saudara seiman, Harry Pras,
jika antum memandang Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul bukan wali, jadi saya pikir sih pandang dia sebagai makhluk Allah aja. Kita tidak tahu yang mana wali, yang mana tidak, yang mana gila, yang mana waras. Pesan saya cuma satu, pandang makhluk Allah. Wih, hebat banget kok omonganku anjay. Pak, orang diukur menjadi wali itu di dalam Al-Quran Kita lanjut ya. Ini baru menit keempat. adalah mereka yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Apa bertakwa? Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kata As-Sunnah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ini aurat. Dari lutut sampai ke pusar, di bawah pusar ini aurat. Perhatikan baik-baik aurat. Dan Ya boleh, nantilah. dia memperlihatkan auratnya, pahanya teman-teman. Meskipun kepada sama laki-laki, apalagi direkam. Jadi memang nyeleneh ya teman-teman. Semakin nyeleneh bagi mereka semakin wali. Ya, coba kita tonton lagi. Jadi bahan ketawaan, ketawa rame-rame. Bahan ketawaan tahu ketawa apa ini saya tidak paham. Pokoknya tertawa-tawa. Itu ketawa ya teman-teman. Ya Allah. Gila apa? Gila. Oh, gila. Jadi dia lagi menjelaskan orang gila. Saya tidak tahu di mana video fullnya ini. Kalau kalian tahu video fullnya, misalkan saya ada salah tangkap atau salah dengar, nanti saya klarifikasi. Jadi silahkan bagi kalian yang tahu video fullnya, tag video saya atau email kepada saya atau DM Instagram saya atau DM juga ke akun Silat Garuda Indonesia. Agar saya tahu apa ini pembahasan video fullnya tentang apa ini ya. Ini kalau lagi sarap apa kabar sendiri jaga. Hari Sabtu mengajian. Pakai yang lain. Kalau silakan Entah dia pakai celana panjang atau apa ya, sudah. Ini agak di blur ini ya. Ini gambarnya di blur. Jadi tidak tahu ini karena ini pakai celana atau enggak saya tidak paham. Pakai celana dalam atau tidak saya tidak paham. Soalnya ini di blur. Ya. Enggak paham pokoknya saya. Ini pengajian apa ini ya kok seperti ini? Bahkan tidak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Saking berkeramatnya katanya guru sekumpul ini bermimpi ya. Saking berkeramatnya, saking hebatnya sampai memperlihatkan aurat begini ya. Saking hebatnya ada pernyataan pengakuan dari dari muhibbinnya. Coba kita baca. Nih, ini ada di salah satu komentar teman-teman. Maaf mau tanya, mana anak guru sekumpul kok nggak kelihatan di situ ya. Setahu ulun dapat cerita dari guru agama di sekolah untuk anak guru sekumpul kada boleh keluar dan nampak di haulan bergaul di masyarakat sekitar sebelum haul ke-25. Jadi sebelum haul guru sekumpul yang ke-25 artinya anak-anaknya ini tidak boleh keluar bergaul sama orang-orang. Ya Allah. Jadi bila haulan selama ini anak sidin keluar tapi dia balik tirai, kada dilihat akan nampak minta. Pokoknya begitulah teman-teman. Intinya ada pesan teman-teman. Pesan-pesan lah pokoknya. Dan pesan-pesannya bukan cuma ini teman-teman. Yang bikin saya semakin miris ya teman-teman, bukan cuma ini. Saya akan bacakan biar kalian sama-sama tahu. Perhatikan teman-teman, di umur 30 tahun, abah guru sekumpul belum terpikir untuk menikah karena terlalu fokus menuntut ilmu, mengajar serta beribadah. Sampai ada salah satu habib bermimpi, ya, ada salah satu habib bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah berwasiat supaya habib menyampaikan kepada keluarga abah guru sekumpul, itu Izai, tolong dia suka sekali memuji aku, berselawat kepadaku, tapi dia belum menikah. Jadi tolong bantu dia. Jadi untuk menikah Zaini ini ya teman-teman, dikasih ini setelah ada isyarat itu baru abah guru sekumpul berpikir untuk menikah dan semua pernikahan beliau atas perintah Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan teman-teman, menikah saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan informasi. Hei kamu menikah ya?
Rasulullah SAW di dalam perkara menikah saja, perkara cium lutut saja, perkara bertemu secara yaqodoh saja bisa kepada wali-wali sufi. Tapi kenapa sampai sekarang Nabi Muhammad SAW tidak menginformasikan mana yang benar antara Sunni dan Syiah? Ini kan perpecahan hebat ini antara Sunni Syiah ini. Sampai-sampai Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang dibanggakan oleh orang-orang Syiah. Ya, Abdullah bin Sabah juga diagung-agungkan sama mereka. Ali juga ditikam. Ini adalah apa? Bukti bahwa Islam ini pecah, teman-teman. Seandainya Nabi Muhammad SAW di perkara pernikahan saja Nabi Muhammad bisa berpesan. Kenapa kepada Ali bin Abi Thalib tidak berpesan? Wahai Ali bin Abi Thalib, janganlah kamu berkonflik dengan Aisyah, janganlah kamu berkonflik dengan Muawiyah. Akhirnya apa? Islam tidak akan bentrok, teman-teman. Tidak akan perang saudara. Dan begitu pun juga dengan Hasan wal Husain, yang dimana ini kedua cucu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka berdua tidak satu pun bercerita keluar-keluar bahwa dijumpai Nabi Muhammad SAW begini begitu. No. Dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Aisyah, semua para sahabat, tidak ada satu pun yang mereka ini berkuar-kuar bermimpi Nabi Muhammad SAW lalu diwasiatkan begini agar tidak terjadi pecah. No, teman-teman. Rasulullah SAW tidak begitu. Oh enggak, kalau bagi orang-orang sufi hadir Nabi, teman-teman. Dan mereka punya dalil. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi satu hal yang sangat pasti, syaitan jangankan menyerupai Nabi, mengaku-ngaku Allah, syaitan pernah. Yang dimana ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah digoda oleh syaitan, oleh iblis, oleh jin untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan yang haram-haram. Sungguh telah aku halalkan yang haram bagimu, wahai Abdul Qadir Jailani. Kata jin itu berupa cahaya yang menerangi seluruh penjuru. Tapi apa? Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menggubris, malah berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari syaitan yang terkutuk. Akhirnya cahaya itu hilang dan syaitan itu atau jin itu mengakui ketakwaan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu, teman-teman. Ya, jadi ini juga bisa menjadi isyarat bahwa memang betul jin ini, syaitan ini, iblis ini tidak bisa menyerupai Nabi. Tetapi diingat, mereka bisa mengaku-ngaku Nabi dengan memberikan informasi yang sontoloyo, teman-teman. Ketika ada si fulan bermimpi bertemu dengan siapa namanya wali fulan, memesankan, teman-teman. Kalau apa? Meminta dalil. Ya Rasulullah, katanya di mimpi, saya ini ingin meminta fatwa, dalil atau sabda. Bagaimana hukum minum kopi? Dijawab, teman-teman, dan dijadikan dalil. Padahal sepakat keempat imam mazhab tidak membenarkan dalil yang bersumber dari mimpi. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, semoga bisa. Dan kita saksikan, teman-teman. Bahkan di bagian ini ya, teman-teman, di bagian ini katanya juga anaknya guru sekumpul itu juga mendapatkan mandat dari Nabi. Aduh, makin geleng-geleng saya ya. Makin geleng-geleng. Saya sudah menceritakan kisah-kisah sahabat karena saya juga ngaji ya. Saya ngaji karena apa? Sebaik-baik panutan, sebaik-baik umat adalah orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat tentunya. Mereka lah umat-umat terbaik untuk kita jadikan hujah dalam beragama. Kalau mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sufi sekarang, artinya apa? Bisa ada dua kemungkinan. Umat-umat terdahulu atau umat-umat terbaik pada zaman Nabi Muhammad SAW kurang hebat, kurang alim, kurang takwa, kurang imannya, atau orang-orang sekarang yang dimana mereka banyak ngibul, banyak halu, banyak takhayul, banyak khurafat. Tinggal kalian mikir sampai-sampai diwasiatkan oleh Nabi, ya Allah. Jadi di sini, teman-teman, kalau kita berbicara agama, agama ini sudah ada panduannya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dulu ketika zamannya keempat imam mazhab, mereka ini meskipun mereka alim, mereka takwa, mereka benar-benar beriman, mereka ini sebenar-benar walinya Allah, mereka itu tidak ada satu pun yang meriwayatkan bahwa mereka ini beragama, berhujjah, berfatwa melalui mimpi. Gak ada, teman-teman. Gak ada sama sekali. Ini empat imam mazhab. Tapi beda dengan mereka yang mengaku paling bermazhab dengan Imam Syafi'i. Paling banyak mereka melanggar larangan dari Imam Syafi'i. Jadi mau bagaimana ini? Jadi mari, saya hanya mengajak kepada kalian, jangan Kita stop sampai di sini. Menit 12.52. Ternyata saudaraku Herifras mempunyai ilmu atau pemikiran atau ya latar belakang bagus, kayaknya luar biasa. Tapi ya gimana ya,
tolong tidak salah untuk mengkritik sesama makhluk Allah, tapi jangan sering menghina sesama makhluk Allah. Mungkin saja pesan saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.